Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan Pak Dimi, Bapak Fikri Farikin, MPD, dan selaku pengampu pendidikan Islam Nusantara. Saya atas nama Wasil Ansori, saya akan mencoba menjelaskan masalah Islamisasi Nusantara dan sejarah sosial pendidikan. Proses masuknya Islam di Indonesia. Para mubaligah, pedagang Arab, penggemar Sofi, dan tokoh agama Islam membantu dalam proses masuknya Islam di Indonesia. Pertama, di bidang politik dibedakan dalam 5 bagian, yaitu masa penjajah, masa kemerdekaan, masa pemerintahan di Orde Baru, masa pemerintahan di Orde Lama, dan masa reformasi. Kedua, di bidang seni dan budaya seperti ditemukannya batu nisan yang bertuliskan Arab, seni arsitektur dalam segi bangunan, seni sastra Indonesia yang dipengaruhi oleh versi di seni kaligrafi yang ada di Indonesia. Proses pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara yaitu Parlak pada tahun 840 sampai 1292 Masehi, Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Proses pendidikan Islam diselenggarakan juga di Pulau Jawa yang dilaksanakan oleh para wali songo, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan wali-wali yang lain yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Pada masa penjajahan Belanda hegemoni pada tahun 1755, pada situasi ini pendidikan Islam di Indonesia mengalami kemunduran. Belanda tidak lagi peduli dengan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Ketika zaman penjajahan, Jepang mempunyai kebijakan yaitu membuka kembali sekolah-sekolah yang ditutup Belanda, memberikan bantuan ke pondok pesantren, kantor urusan agama yang semula dipimpin oleh orientalis oleh penjajah Jepang dialihkan kepada rakyat, khususnya umat Islam di Indonesia. Namun di balik semua itu, demi kepentingan Jepang untuk menghadapi sekutu ketika terjadi Perang Dunia Kedua, sikap Jepang mulai sewenang-wenang. Setelah kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia, usaha pemerintah di Indonesia dalam bidang pendidikan yaitu perbaikan fisik gedung sekolah, tenaga mengajar, sistem mengajar dan pengajaran atau kurikulum, pembiayaan. Pada tahun 1946, pemerintah menetapkan pendidikan agama Islam yang diatur resmi oleh pemerintah. Sehingga pada tahun 1951 ditetapkan surat keputusan bersama 2 menteri, yaitu yang berisi pendidikan agama disampaikan sejak kelas 6 sekolah rakyat. Dalam pendidikan Islam berbentuk sejak masa klasik, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW, yaitu lingkungan keluarga, rumah Baitul Arqam atau Arqam bil Abil Arqam di Bukit Sofa, Masjid Nabawi, Sofia. Ahmad Syalabi membagi lembaga pendidikan Islam ada 2 kelompok, yaitu pendidikan sebelum madrasah seperti kutab, rumah, masjid, sofah, kan, zawiyah, kedai buku.
Pendidikan sesudah madrasah dibuktikan dengan berdirinya lembaga formal yang pertama di dunia, yaitu Madrasah Nizamiyah. Madrasah berasal dari transformasi lembaga pendidikan masjid menjadi sebuah inovasi baru dalam perkembangan pendidikan Islam modern sampai sekarang. Baik, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.